diskusi tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya dipersilakan. Silakan Pak. Khususnya Ba'da subuh itu sebelum zikir yang biasanya itu disunahkan untuk zikir waktu beri waktu berdoa banyak tidak menggunakan di mana di situ fadilahnya di akhirat itu terbebas dari siksa neraka itu tidak bisa menunjukkan itu. Ya, saya jawab, semoga bisa memberikan jawaban dari pertanyaan. Ada pertanyaan lain? Ya Pak. Ini tadi ada lafal Ibu sholat. Jadi setelah berpikir setelah selesai sholat, pertanyaannya, ketika kita sedang dalam perjalanan atau kita punya hajat khusus yang mendesak, atau kita dalam kerja kemudian diambil atasan kita atau dan lain sebagainya. Jadi ketika kita salam, kita langsung meninggalkan tempat sholat, mengerjakan yang lain itu. Kemudian setelah jeda dalam waktu beberapa saat, kita baru berpikir ini tadi. Apakah itu masih dapat kesunahan atau ya? Di dalam syarah ini diterangkan dari pertanyaan tadi. Secara amalan yang memang diajarkan itu tak ada jedanya. Jadi kalau ingin dapat fadilah mengamalkan zikir selepas sholat dalam bab ini itu mesti tak ada jeda. Jadi selepas sholat ya bukan dia. Walahul hamdu, hanya bagi Allah segala pujian, yang layak dipuji hanya Allah. Selain Allah itu kalaupun dipuji itu pun juga dikarenakan Allahnya. Kenapa dia bisa kita puji? Oh karena dia pintar. Lah pintarnya dia datang dari mana? Allah yang memberi. Kalau tak Allah beri dia pintar, tak akan tahu sedikit pun. Allahul ladzi khalaqakum min butuni ummahatikum. Allah yang menciptakan. Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kata Allah, kalian tidak tahu apapun. Kita lahir tidak tahu apa-apa, kita datang ke dunia nggak punya apa-apa, kemudian diberi pengetahuan. Setelah itu jadi hebat. Lah siapa yang membuat hebat? Allah. Lah kalau tahu yang memberikan kehebatan Allah, yang menjadikan dia pandai Allah, kalau indah cantik pun juga datang dari Allah, ganteng dia itu pun dari Allah. Lah yang dipuji harusnya siapa? Lahul hamdu, hanya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jemaah sekalian yang muliakan, pada subuh ini kita ada kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawi bersama Al-Ustaz Maulana Ahmad Farhan Al-Hafiz. Itu mana sama-sama kita mengikutinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Shadaqallahul 'azim. Alhamdulillah, hadirin Bapak-bapak, Ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Pertama dan terutama sekali, mari kita bersyukur pada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur lagi dan lagi pada Allah. Sampai pagi hari ini Allah masih memberikan begitu banyak anugerah karunia kepada kita semua. Terutama pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan anugerah iman Islam kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan sholat subuh dengan cara berjamaah. Mari kita syukuri anugerah yang besar ini. Dengan bersyukur kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga iman dan Islam yang ada pada diri kita sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita duduk sejenak di tempat yang mulia ini. Kita jangan lupa niat i'tikaf bagi yang belum niat. Niatkan di dalam hati nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala,
saya niat i'tikaf duduk di masjid sunnah karena Allah lillahi ta'ala. Sambil i'tikaf Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Pagi ini kita lanjutkan dengan Babul Adhkar Ba'da Sholat, bab menerangkan tentang zikir-zikir yang dibaca selepas selesai daripada sholat, yang secara khusus tentu yang dimaksud sholat 5 waktu. Zikir-zikir doa yang dibaca selepas selesai sholat fardu 5 waktu. Kita akan lanjutkan. Rawaina, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain wa bisanadil muttasil ila Imam An-Nawawi. Qala rawaina fi sahihayil Bukhari wa Muslim. Wa rawaina, dan kami telah meriwayatkan fi sahihayil Bukhari, di dalam 2 kitab sahih, Al-Bukhari wa Muslim, yaitu kitab Bukhari Muslim. Anil Mughirah bin Syu'bah, daripada Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena adanya Nabi idza faragha, ketika Nabi telah selesai minas sholati, daripada sholat, bisa maknanya sholat fardu ataupun sunnah, tapi dari zahirnya hadis tentu kita bisa lihat nih sholat yang dimaksud sholat fardu, walaupun secara umum bisa untuk fardu ataupun sunnah. Nabi SAW, adanya beliau ketika selesai mengerjakan sholat, wasallama, dan telah selesai mengucapkan salam, qala, maka Nabi membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. La ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah, illallahu, kecuali Allah, wahdahu, hanya Allah saja, la syarika, tidak ada sekutu lahu bagi Allah, lahu, hanya bagi Allah, al-mulku, seluruh kerajaan, walahu, dan hanya bagi Allah, alhamdu, segala pujian, wa huwa, dan Allah, dan Dia, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha berkuasa. Allahumma, ya Allah, la mani'a, tidak ada yang bisa mencegah, lima, kepada apa, a'taita, yang engkau berikan, wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa memberikan, lima, kepada apapun, mana'ta, yang engkau cegah, wala yanfa'u, dan tidak bisa memberikan manfaat, dzal jaddi, orang yang memiliki kemuliaan, minka, daripada engkau, al jaddu, kemuliaannya. Ini doa. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat bernama Al-Mughirah ibnu Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini sahabat yang cukup masyhur. Masuk Islam memang bukan di awal-awal. Ini di dalam kitab tarikh diceritakan beliau masuk Islam di waktu pertempuran Khandaq. Itu kan cukup belakangan masuk Islam. Nabi sudah hijrah ke Madinah. Ada pertempuran Khandaq, atau nama lainnya perang Ahzab. Nah, pada waktu itu, di tahun itu, amal Khandaq, tahun perang Khandaq itu tahun 5 Hijriah, 5 tahun setelah hijrah. Di waktu itulah Mughirah ibnu Syu'bah, beliau masuk ke dalam agama Islam, termasuk pembesar daripada para sahabat. Dan
beliau yang meriwayatkan hadis yang baru kita dengar. Dan dari hadis ini, kalimat ini sudah sering kita baca, tapi mungkin terkadang ada orang yang mengingkari zikir selepas sholat. Maka ini diantara dalil yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, bahwa dari hadis ini, inilah termasuk dalil yang menyatakan bahwa selepas selesai sholat itu sunnah untuk berzikir dan berdoa. Karena sebelumnya sudah kita sampaikan bahwa ada ulama seperti Al-Imam Ibnul Qayyim yang mengingkari, mengatakan tidak disunahkan berdoa selepas sholat. Hadis-hadis yang menerangkan tentang doa selepas sholat, maka beliau arahkan itu doa di penghujung sholat. Jadi diarahkannya ke situ sebelum salam. Nah, hadis ini jelas. Nabi SAW idza faragha minas shalah wasallam, ketika sudah selesai sholat dan salam, memang sudah selesai. Ini dalilnya Nabi membaca zikir dan doa. Lah di antara zikir doanya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Satu persatu kita bahas dari kalimat ini. Di antaranya kalimat ini dalam beberapa riwayat, di antaranya dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga dalam riwayat Imam Nasa'i, yaqulu hadza tahlil wahdah thalatha marrat. Dalam riwayat Bukhari, Muslim, riwayat lain, ini kalimat tahlil itu dibaca 3 kali. Nah, jadi memang hadis itu banyak, maka kita nggak bisa menyalahkan orang. Ini yang pertama. Yang kedua, kita pun jangan kebingungan. Kadang kita dengar entah itu ustadz, imam, kadang zikirnya cuma sekali, yang mungkin menggunakan zahir hadis yang baru kita dengar. Ada yang baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai akhir. Itu yang dia baca 3 kali. Ya memang ada hadisnya juga. Riwayat Imam Nasa'i, Imam Bukhari yang lain itu diterangkan sampai 3 kali. Bahkan ada juga ulama seperti Al-Qalqalsandi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahkan bukan hanya tahlil yang la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai lahul mulku wa lahul hamdu, bukan itu saja, tapi sampai doa itu tadi Allahumma la mani'a, satu paket itu dibaca 3 kali. Dan ada beberapa teks yang berbeda, ada yang tambahan yuhyi wa yumit, itu pun juga ada riwayatnya. Maka yang kita dengar ini salah satu riwayat dari kitab Bukhari dan Muslim. Kemudian yang kedua, dari hadis yang kita dengar tadi, terutama selepas doa tahlil, selepas wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu ada doa Allahumma la mani'a lima a'taita. Dari kalimat ini ada zikir atau bacaan yang masyhur, bahkan mungkin kebanyakan di antara kita membacanya, tapi dalam riwayat yang baru kita baca nggak ada. Nah biasanya atau yang sering kita dengar Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ada tambahan lagi wa la radda lima qataita. Dan ada ya tambahan seperti itu. Dalam riwayat ini tidak ada, tapi Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau nukil riwayat-riwayat lain. Jadi bukan berarti tak ada dalam riwayat yang baru kita dengar kemudian kita langsung katakan tidak ada, enggak. Itu salah satu riwayat. Tapi tak dipungkiri Bapak Ibu, ini ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi di pembahasan kita yang pertama pagi ini, karena memang ini kekuatan derajat kesohihannya memang paling tinggi Bukhari Muslim. Maka kalau yang ingin meringkas doa hanya Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta
wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, tanpa tambahan, yaitu sunnah. Bahkan ini tadi derajatnya Bukhari Muslim. Tapi yang menambahkan ada beberapa yang masyhur di kalangan kita, maka itu tak ada masalah. Hadis yang juga dalam riwayat lain dinukil dalam kitab lain oleh Imam Ibnu Hajar, ada riwayat Al-Mughirah Ibnu Syu'bah juga yang meriwayatkan hadis. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW berdoa, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Jadi tambahan wa la radda lima qadaita ada dalam riwayat lainnya. Ya, sama dengan pembahasan doa-doa sebelumnya. Bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan wasanya tu syekhuna yaqul hadza haditsun sahih. Tambahan-tambahan ini pun juga sebahagian ulama menilainya sahih. Hadis ini sahih. Nah, kalau katakan ada yang mengatakan dhaif, itu penilaian dia. Ibnu Hajar Al-Asqalani menukil berkata guru kami bahwa hadis ini, tambahan ini pun juga sahih. Rawi-rawi yang meriwayatkannya adalah thiqah. Jadi mau ditambah silahkan. Mau dalam batasan hadis riwayat Bukhari Muslim saja, itu pun sunnah. Yang tak betul itu yang mengingkari tapi tak pakai dalil, atau dia mengklaim hanya dia yang benar, selain saya gak sahih. Nah, sahih gak sahih itu ikhtilaf. Bahkan tak sahih sekalipun, kalaupun dhaif, itu dalam bab doa dan dalam bahagian untuk fadhailul a'mal sering kita dengar bahwa tidak ada masalah mengamalkan hadis dhaif dalam bab fadhailul a'mal. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, karena kalimat ini sering kita baca, maka tadi kita sudah dengarkan terjemahannya per lafaz. Nah, perlu memang kita menyatukan, menggabungkan antara zikir lisan kita dengan zikir qalbi, zikir hati. Dan zikir hati itu, bacaan-bacaan itu betul-betul menjadi zikir hati. Tidak akan bisa Bapak Ibu sebelum kita tahu maknanya. Paling tidak tadi makna secara umum. Kalau kalimat per kalimat diartikan lafadznya, nah itu yang faham para ulama. Tapi dengan kita baca tadi secara umum, secara kita baca terjemahan, harusnya secara umum makna isi doanya kita fahami. Nah, ketika kita membaca kalimat ini, zikir lisan satukan dengan zikir qalbi. Hati kita juga ikut meminta dengan apa yang kita baca. Jadi bukan hanya lisan. Bukan hanya lisan. Hati juga memahami secara umum apa yang diminta. Maka kalimat ini kita lihat, ini kalimat tauhid. Maka memang kalimat ini pantas untuk dibaca, sepantasnya dibaca selepas selesai sholat. Seorang hamba betul-betul meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah. Hanya Allah saja. Lahul mulku. Seluruh kerajaan itu milik Allah. Selain Allah itu sebenarnya nggak ada punya apapun. Kerajaan itu bukan punyanya raja, enggak. Kerajaan itu punya Allah, negara punya Allah, raja, kerajaan, rakyatnya semua punya Allah. Kita numpang aja. Walahul hamdu, hanya bagi Allah segala pujian. Yang layak dipuji hanya Allah. Selain Allah itu kalaupun dipuji, itu pun juga dikarenakan Allahnya. Kenapa dia bisa kita puji? Oh, karena dia pintar. Nah, pintarnya dia datang dari mana? Allah yang memberi. Kalau tak Allah beri dia pintar, tidak akan tahu sedikit pun. Allahul ladzi khalaqakum min butuni ummahatikum. Allah yang menciptakan. Allahul ladzi akhrajakum min butuni ummahatikum. Allah yang telah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a. Kata Allah, kalian tidak tahu apapun. Kita lahir tidak tahu apa-apa, kita datang ke dunia nggak punya apa-apa, kemudian diberi pengetahuan. Setelah itu jadi hebat. Lah siapa yang membuat hebat? Allah.
Lah kalau tahu yang memberikan kehebatan Allah, yang menjadikan dia pandai Allah, kalau indah cantik pun juga datang dari Allah, ganteng dia itu pun dari Allah. Lah yang dipuji harusnya siapa? Lahul hamdu, hanya Allah yang layak dipuji. Jadi kalau kita makhluk kok muji makhluk lainnya, lupa pada yang memberikan, itu namanya tidak sadar diri. Memuji silahkan, tapi ingat itu datangnya dari Allah. Maka kalimat ini mengembalikan semuanya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah adalah zat yang berkuasa atas segala sesuatu. Kekuasaan Allah tak terbatas. Seluruh makhluk berhajat pada Allah, Allah sedikit pun tidak berhajat kepada makhluknya. Dan ditambah dengan kalimat ini, ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah daripada apa yang Engkau berikan. Tidak ada yang bisa memberi apa yang telah Engkau cegah. Dan orang yang katanya mulia itu tidak akan bisa mendapatkan kemuliaan kecuali daripada Engkau. Nah, ini kalimat mengajarkan pada kita setiap selesai sholat itu bicara keyakinan kebesaran Allah. Karena kalau nggak dibaca, nggak diulang-ulang, yakin ini hilang, Bro. Kadang kita ini dapat perasaan kita memang kita yang bisa dapatkan. Enggak. Kalau sudah Allah takdirkan dapat, satu dunia mencegah pun nggak bisa. Kalau sudah Allah katakan kamu nggak akan dapat, satu dunia usaha memberi nggak akan bisa. Maka dalam hadis yang Nabi SAW memanggil satu orang sahabat, wahai pemuda, iman kamu nggak akan betul sebelum engkau meyakini bahwa apa yang telah engkau dapatkan tidak akan luput dari diri engkau, dan apa yang luput dari dirimu tidak akan mungkin engkau bisa dapatkan. Nggak akan benar itu iman sebelum kita yakin seperti itu. Dan kata Nabi, seumpama seluruh manusia dari awal sampai akhir, seluruh jin, seluruh malaikat berkumpul menjadi satu, ingin memberi manfaat kepada engkau, mereka tidak akan bisa memberi manfaat kecuali apa yang telah Allah putuskan. Seumpama seluruh manusia dari awal sampai akhir, seluruh jin, seluruh malaikat berkumpul jadi satu, ingin memberi mudarat pada engkau, tidak akan bisa kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Jadi selepas sholat itu yang diajarkan bicara kebesaran Allah. Dan ini diulang-ulang nih Bapak Ibu. Kalimat ini ulangnya 3 kali, bukan sekali, 3 kali. Jadi bicara kebesaran Allah itu mesti lisan itu membiasakan. Nah, kalau sudah lisan ini terbiasa, baru nanti masuk dalam hati. Nah, kalau kita hanya lisan saja yang membaca, tapi hatinya tidak memahami makna yang dibaca, ya pahala insya Allah dapat, tapi keyakinan tadi nggak akan meningkat di dalam hati. Cuma zikir lisan tapi tidak sampai masuk ke dalam hati. Maka kalimat-kalimat ini kita betul-betul usahakan maknanya secara umum pun kita faham. Nah, ini diantara sunnah bacaan zikir selepas sholat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Tadi dalam beberapa riwayat memang ada tambahan wa la radda lima qadaita. Ditambahkan ataupun tidak, nah ini bisa kita gunakan kedua-duanya. Warwaina fi sahih Muslim, dan juga kami telah meriwayatkan fi sahih Muslim dalam kitab Sahih Muslim. An Abdullah bin Zubair, daripada sahabat Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhuma, annahu, sesungguhnya beliau, kana yaqul, adanya beliau mengatakan, annahu, sesungguhnya beliau, karena adanya beliau, yaqulu, membaca, dubura kulli sholatin, setiap selesai daripada sholat,
hina yusallim, ketika beliau telah salam. Jadi kalimat ini dibaca memang selesai sholat, setelah salam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Ini zikir selepas sholat juga. Bentuknya sedikit berbeda dengan riwayat sebelumnya. Jadi zikir sholat itu banyak. Nah, di antaranya la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'mah wa lahul fadl wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak disembah selain Allah. Wahdahu, hanya Allah saja. La syarika, tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Lahu, hanya bagi Allah al-mulku, seluruh kerajaan. Walahu, dan hanya bagi Allah alhamdu, segala pujian. Wa huwa, sedangkan dia ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha berkuasa. La haula, tidak ada daya, wala quwwata, tidak ada kekuatan, illa billahi, kecuali hanya dengan pertolongan Allah. La ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah, illallahu, kecuali Allah. Wala na'budu, dan kita tidaklah menyembah, illa iyyahu, kecuali hanya kepadanya. Lahu, hanya bagi Allah, an-ni'matu, segala nikmat. Walahu, dan hanya bagi Allah al-fadlu, semua anugerah. Walahu, dan hanya bagi Allah as-sana'u, pujian, al-hasanu, yang baik. La ilaha, tidak ada Tuhan yang hak disembah, illallahu, kecuali Allah. Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan agama hanya untuk Allah. Walau kariha, walaupun tidak suka, al-kafiruna, orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah. Qala, berkata Ibnu Zubair, wakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhallilu bihinna dubura kulli sholatin, Nabi membaca tahlil kalimat itu tadi, dubura kulli sholatin, setiap selesai sholat. Karena tadi hadis itu cuma sampai sahabat Abdullah, tapi di akhir hadis beliau tekankan itu yang saya baca, doa yang dibaca oleh Nabi setiap selesai sholat. Nah, ini bentuk zikir yang lain. Nah, sahabat Abdullah bin Zubair yang meriwayatkan ini siapa Bapak Ibu? Ini termasuk beliau, termasuk ulama besarnya sahabat. Di kalangan sahabat tidak kurang 200-an orang yang memiliki nama Abdullah. Bahkan ada yang mengumpulkan itu 220. Jadi nama Abdullah itu nama keren dari zaman dulu sampai zaman sekarang. Kalau sekarang katanya keren itu lain, enggak. Ini nama yang paling banyak digunakan di dunia itu dua, Muhammad dan Abdullah. Ini nama yang enggak bisa dikalahkan jumlahnya di dunia. Nah, di kalangan sahabat kurang lebih 200-an orang yang memiliki nama Abdullah. Dari 200 itu ada yang terkenal dengan Al-Abadilah. 4 orang yang terkenal menjadi ulamanya sahabat yang memiliki nama Abdullah. Siapa itu 4 orang? Ya beliau salah satu, Abdullah bin Zubair. Di antaranya lagi Abdullah bin Amr bin Al-As. Di antaranya lagi Abdullah bin Abbas. Yang terakhir, yang keempat, Abdullah bin Umar. Ustadz, kami sering dengar nama sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kenapa gak masuk? Memang para ulama tidak memasukkan Abdullah bin Mas'ud dalam kalangan 4 sahabat tadi karena generasinya berbeda. Sama-sama sahabat, tapi Abdullah bin Mas'ud itu agak terlalu jauh umurnya, bahkan wafatnya juga lebih awal. Jadi kalau dilevelkan tentu gak pas.
Nah, ini yang lain, ini yang 4 seumuran, umurnya panjang, tabi'in banyak mengambil faedah dari mereka setelahnya. Berbeda dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud, masuk Islam sudah dari awal, umur pun juga tidak sepantar dengan 4 sahabat yang tadi kita sebutkan. Maka beliau tidak dimasukkan dalam kelompok 4 sahabat muda. Nah, memang umurnya lebih tua. Kemudian sedikit kita mengenal tentang sahabat ini, Bapak Ibu. Beliau adalah Abdullah bin Zubair ini yang pertama kali terlahir di Madinah semenjak Nabi dan sahabat hijrah ke Madinah. Jadi waktu itu kita ketahui ketika Nabi baru hijrah ke Madinah, orang-orang Yahudi mereka menyebarkan kabar, dan memang mereka memberitahu bahwa kami telah menyihir orang-orang Islam sehingga gak akan mungkin daripada orang-orang muhajirin yang datang ke Madinah ini tak akan ada yang hamil dan bisa melahirkan anak. Akhirnya mulai kebingungan waktu itu, sehingga terpatahkanlah sihir mereka dengan terlahirnya Abdullah bin Zubair yang meriwayatkan hadis ini. Nah, ketika lahir itu langsung dibawa pada Nabi, digendong, dan langsung Nabi yang mentahnik beliau. Kata ini Abdullah bin Zubair, kita kenal Zubair itu siapa? Ayah beliau, Zubair ibnul Awwam. Nah, itulah ayahnya. Memiliki ibu Hafsah. Bukan Hafsah, putri daripada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Abdullah bin Zubair ini adalah cucu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Ayahnya Zubair ibnul Awwam. Nah, ini memang orang-orang hebat, dari ayah, dari ibu, ya, orang-orang hebat. Kemudian beliau di waktu Muawiyah wafat itu berkumpullah beberapa umat Islam baik di Mekah, di Madinah dan sekitarnya, berkumpul untuk membaiat beliau menjadi khalifah. Nah, ini sejarah ini hanya singkat, jadi secara umum kita umat Islam tidak tahu, tapi bagi yang belajar sejarah tahu. Sehingga akhirnya beliau pun dibaiat oleh umat Islam di waktu itu jadi khalifah. Dan singkat cerita, dianggap sebagai pemberontak di zaman Abdul Malik bin Marwan, yang diangkat gubernur waktu itu bernama Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi untuk menggempur Abdullah bin Zubair sampai akhirnya beliau mati syahid. Nah, ini termasuk zaman fitnah Islam juga. Jadi beliau yang sebagai sahabat, nah itu dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf bukan sahabat, itu generasi di zaman tabi'in. Ibu beliau tadi bukan Hafsah ya, tapi namanya Asma binti Abu Bakar. Jadi Asma ini ibunya, itu Asma putri daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, beliau yang meriwayatkan hadis ini. Jadi beliau mengatakan kalimat ini dibaca oleh Nabi selesai daripada sholat. Secara zahirnya hadis ya, ini tentu yang lebih terang dimaksud adalah selesai sholat fardu. Hadis setelahnya, warwaina fi sahihil Bukhari, kami juga meriwayatkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, Muslim dan kitab Sahih Muslim, an Nabi Hurairah daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna fuqara'al muhajirin, sesungguhnya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin atau mereka mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, kemudian orang fakir muhajirin tadi mengatakan, zahaba ahlud duthur, telah memborong orang-orang kaya bidarajatil ula, dengan derajat yang tinggi, wan na'imil mukim, dan kenikmatan yang kekal. Yusalluna, orang-orang kaya salat, kama nusalli, sebagaimana kami orang miskin salat. Wa yasumuna, dan mereka bisa berpuasa, kama nasumu, sebagaimana kami berpuasa. Walahum, dan bagi mereka fadlun, ada kelebihan min amwalin, daripada harta. Ya hajjuna, mereka haji biha, dengan harta tadi. Wa ya'tamiruna biha, dan mereka bisa umrah. Wa yujahiduna, dan mereka bisa juga jihad. Wa yatasaddaquna, dan mereka bisa bersedekah.
Faqala, maka Nabi pun bersabda, ala u'allimukum, tidakkah aku beritahukan kepada kalian syai'an, sesuatu perkara, tudriku nabihi man sabaqakum, kalian akan bisa menyusul orang yang mendahului kalian, wa tasbiquna, dan kalian bisa mendahului bihi dengannya man orang ba'dakum yang ada di depan kalian, wala yakunu, dan tidak akan ada ahadun seorang pun, afdala yang lebih utama, minkum daripada kalian, illa man, kecuali orang, sona'a yang berbuat amal sama, mitla ma sona'tum, seperti apa yang kalian buat. Qalu, orang-orang miskin muhajirin tadi pun mengatakan, bala, tentu ya Rasulullah, beritahukanlah. Qala, Nabi pun mengatakan, tusabbihuna, kalian bacalah tasbih, wa tuhammiduna, dan bacalah tahmid, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, wa tukabbiruna, dan kalian baca takbir Allahu Akbar, khalfa kulli sholatin, setiap selesai sholat, thalatha wa thalasin, sebanyak 33 kali. Qala, berkata Abu Salih, rawi yang bernama Abu Salih, an Abi Hurairah, muridnya Abu Hurairah, lamma su'ila, ketika telah ditanya Abu Hurairah an kaifiyati dzikrihi, tentang tata cara membaca zikir tadi, yaqulu, maka Abu Hurairah mengatakan, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, hatta yakuna minhunna, sehingga adanya bacaan tadi, kullahunna, semuanya, thalatha wa thalathun, sebanyak 33 kali. Jadi dalam hadis ini detail diterangkan karena hadisnya umum. Bagaimana dalam hadis ini tadi Nabi mengatakan, yaitu baca zikir, bacalah tasbih, tahmid, takbir 33. Nah, seolah-olah kan bisa saja tasbihnya 11, tahmidnya 11, kemudian takbirnya 11. Kan bisa saja begitu dan tata cara lain. Maka rawi, muridnya sahabat Abu Hurairah yang bernama Abu Salih, datang ke gurunya, balik lagi tanya, cara baca zikirnya bagaimana? Maka kata Abu Hurairah, caranya baca begini, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Baca kalimat itu 33 kali. Ad-duthur, adapun makna kalimat ad-duthur dalam hadis, jam'u dathrin, jamak kata-kata dathrin dengan memfathahkan huruf dal, wa iskani tha'i, dan mensukunkan huruf tha, wa huwa al-malul katsir, arti ad-duthur adalah harta yang banyak. Nah, ini hadis masyhur dalam banyak kitab, termasuk Arba'in An-Nawawi, dulu juga sudah kita lewati hadis ini. Nah, hadis ini banyak pelajaran yang bisa diambil selain sesuai dengan judul kitabnya Bapak Ibu. Tapi di antara pelajarannya di sini, dalam hadis ini ada ikhtilaf di kalangan para ulama tentang mana yang lebih utama, orang kaya yang bersyukurkah atau orang miskin yang bersabar. Jadi perbandingannya dua wali ya, dua-duanya ini luar biasa. Ada orang kaya tapi syukur, kaya soleh. Atau yang kedua, miskin sabar, dia miskin soleh juga. Nah, dari dua ini mana yang lebih utama? Ini dua-duanya hebat. Maka ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama-ulama fikih itu lebih dominan mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih utama daripada orang miskin yang bersabar. Tapi ulama-ulama mutasawwifin, ulama-ulama ahli tasawuf yang memang pembahasannya itu pembenahan hati, pembenahan akhlak, itu lebih dominan. Mereka mengatakan bahwa yang lebih utama itu orang Islam yang miskin dan sabar. Ini ikhtilaf. Yang sebenarnya wa fi kullin khair, kita tahu kedua-duanya ini tingkatan tinggi derajatnya di sisi Allah. Tapi mana-mana pun lah dari hadis ini diantara dalilnya para ulama yang mengatakan orang kaya yang bersyukur itu lebih utama daripada orang miskin yang bersabar. Ini dalilnya diantaranya. Nah, nanti kalau yang mendahulukan orang miskin yang bersabar itu ada hadis lain. Ini bukan bab tarjih, tidak, tapi ini diantara
dalil ulama yang mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih utama. Dari mana? Ya inilah, orang fakir muhajirin datang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya sudah borong pahala. Maka Nabi tanya, kok bisa? Ya, mereka sholat. Kalau untuk urusan sholat, kami sholat, mereka sholat. Kami puasa, mereka puasa. Tapi untuk urusan yang berkaitan dengan harta, kami nggak mampu. Haji kami tidak bisa, mereka bisa haji karena punya harta. Sedekah kami tidak bisa, mereka bisa bersedekah. Dalam hadis lain bahkan, wayaktikuna, mereka bisa memerdekakan budak, kami nggak bisa. Merdekakan budak pakai uang. Maka Nabi pun bukan mengatakan kalian lebih utama, enggak. Di sini nampak Nabi mengiyakan. Hanya saja kemudian Nabi memberitahu, apakah kalian mau aku beritahu amal yang mana kalau kalian buat, kalian bisa susul orang yang ada di depan kalian. Kalian tertinggal pun bisa menjadi di depan. Yaitu setiap selesai sholat baca, kalau dalam riwayat ini baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33. Ini urutan dalam hadis ini. Tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar 33 kali. Nah, dalam riwayat lain yang dalam riwayat tadi tidak kita dengar, orang-orang muhajirin pulang senang, diamalkanlah amal yang diberikan oleh Nabi tadi. Tapi gak berapa lama kemudian mereka balik lagi datang, ngadu kembali. Apa yang mereka katakan, ya Rasulullah, orang-orang kaya dari kalangan muhajirin, mereka dengar juga, tahu apa yang Tuhan sampaikan pada kami. Akhirnya mereka juga ngikut. Setiap selesai sholat dia baca juga itu. Maka kata Nabi, dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu anugerah Allah. Sudah Allah berikan pada siapapun yang dikehendaki oleh Allah. Jadi orang itu kalau sudah kaya, kok taat pada Allah, itu luar biasa. Tapi memang Bapak Ibu, ini nggak bisa kita katakan. Misalkan kalau kita memang hartanya nggak ada ataupun sedikit, jadi dari kalangan orang miskin, nah itu memang ujiannya biasanya ada bisikan-bisikan itu. Nah, coba saya kaya, nanti saya taat gitu. Padahal nggak semudah itu. Memang kondisi-kondisi yang Allah berikan pada setiap orang itu sudah yang terbaik. Kadang ada orang Bapak Ibu yang tak mampu menjalani ujian kaya. Jadi dia tuh bisa taatnya kalau miskin. Lah kalau Allah sayang pada dia, Allah jadikan dia miskin, akhirnya dia taat. Kenapa? Karena tadi kalau seumpama kaya lupa diri, nggak sholat, nggak puasa, nggak pernah ke masjid. Akhirnya kalau miskin rajin, ah udahlah kata Allah, baguslah miskin lagi, jadikan dia miskin. Ada pula orang yang dia itu nggak tahan miskin. Kalau miskin malah nggak bisa sholat. Akhirnya Allah buat dia kaya. Kalau kaya rajin dia. Nah, itulah yang terbaik untuk dia. Nah, ini nggak bisa kita mengambil melihat dari satu sudut pandang saja. Nggak. Memang kondisi apapun itu sebenarnya yang terbaik. Yang terpenting adalah dalam kondisi itu taatlah pada Allah, maka engkau adalah orang yang terbaik. Kaya taat, bagus. Miskin taat, luar biasa. Bahkan dalam beberapa riwayat, orang miskin itu masuk ke dalam surga 500 tahun lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Dalam riwayat lain, setengah hari. Apa bedanya setengah hari dengan 500 tahun? Satu harinya di akhirat itu 1000 tahun di dunia. Nah, kalau orang kaya dia tertahan, orang miskin masuk duluan. Tapi ini pun juga dijawab oleh para ulama yang mengatakan itu bukan berarti menunjukkan rendahnya derajat orang kaya di akhirat, enggak juga. Karena memang orang kaya di check in dulu barangnya. Yang namanya banyak barang. Sampai sekarang kalau kita naik pesawat kan begitu Bapak Ibu. Naik pesawat itu kalau kita tanpa barang, itu duluan itu. Macam kita pergi di dalam negeri, luar negeri, apalagi pesawatnya Air Asia, nampak tidak ada barang, di jalur khusus malah. Yang banyak barang, walaupun itu pesawat barang kabin sekalipun, itu check in dulu, antri agak 100 orang sudah. Yang ini kosong sendiri. Kenapa? Ya nggak ada yang perlu diperiksa, lanjutlah. Tapi yang duluan tadi duduk kan sesuai bangku, nomor bangku paling belakang, ya duduk belakang.
Jadi masuk surganya duluan, tapi derajat tingkatannya tadi balik pada amalnya. Ya tadi kalau orang kaya dia soleh, ternyata bangkunya VIP paling depan pula, ya paling depan masuk surganya. Jadi tetap Allah berikan sesuai dengan apa yang dia buat. Allah dengan anugerahnya memberikan derajat dengan pengorbanan yang buat di dunia. Nah ini diantara dalilnya tadi ulama yang lebih mendahulukan orang kaya itu lebih utama dibanding orang miskin yang bersabar. Tapi kedua-duanya itu lebih memang derajat yang tinggi. Bapak Ibu, dalam hadis ini di kedepannya akan ada beberapa riwayat yang mirip tentang tasbih subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Ini salah satunya. Ini salah satu. Jadi tata cara berzikir ini terutama kalimat tasbih, tahmid, takbir itu riwayatnya terlalu banyak. Ada yang terkadangan beberapa riwayat itu lebih mendahulukan takbir dulu. Jadi Allahu Akbar dulu, subhanallah, baru alhamdulillah. Bahkan dalam beberapa riwayat ada zikir itu memang cuma 11. Subhanallah 11 kali, alhamdulillah 11 kali, Allahu Akbar 11 kali. Nanti di depan ada riwayatnya 33 subhanallah, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Hadisnya sahih. Nanti ada lagi riwayat subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Ada lagi riwayat lain subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Tutup kata Nabi yang ke-100-nya dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lengkap semuanya jadi 100. Ini bagaimana? Ya memang banyak riwayat jadi longgar. Bahkan ada kalimat hadis yang dengan tegas menyatakan, kata Nabi, tidak ada masalah dari zikir manapun engkau memulainya. Jadi maksudnya kalimat tadi, subhanallah kah lebih dulu, alhamdulillah mau dibaca dulu, Allahu Akbar dulu, longgar. Cuma riwayat hadis yang paling banyak urutannya subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Itu riwayat yang paling banyak. Tapi gak dipungkiri, mau dibolak-balik ada juga hadis yang lain. Dan hanya saja di sini para ulama menggabungkan kondisi-kondisi ini, mengajarkan kepada kita seolah-olah Nabi SAW itu mau memberitahu kita, engkau sesibuk apapun maka tetaplah berzikir selepas selesai sholat. Oh, tidak bisa yang panjang. Kadang dalam satu riwayat ada subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu Akbar 100. Anda bisa yang itu 33 lah. 33 takbir, 33 tahmid, 33 tasbih. Enggak sempat 33, 11 lah. Jadi jangan misalkan kita enggak mampu yang paling maksimal banyak tadi, kemudian betul-betul kita tinggalkan, enggak. Ambillah walaupun amal yang paling sedikit. Nah, jadi karena adanya kelonggaran itu, sesuaikan dengan kondisi kita. Tetaplah luangkan waktu selepas selesai sholat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini diantara beberapa hadis Bapak Ibu yang menerangkan tentang pembahasan kalimat-kalimat zikir selepas sholat. Nah, jadi bacaan-bacaan ini sudah biasa kita baca, tapi ini untuk mengetahui hadis-hadis yang datang dari Nabi, ternyata arahannya seperti itu, bukan cuma turun-temurun. Oh, Ustadz yang bacakan ini dari guru saya, bukan cuma dari guru, tapi memang guru-guru ustadz ulama tadi mereka mengamalkan itu karena ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah ke depan kita akan dengarkan detail-detail riwayatnya lagi. Tadi kan 33, nanti akan ada riwayat dengan cara membaca zikir yang seperti diterangkan tadi. Ada yang 34 takbirnya, ada yang ditutup dengan zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah di akhir kalimat zikir. Ini mungkin yang bisa kita baca pada pagi hari ini, hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan zikir selepas sholat dari kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Semoga dari
hadis-hadis yang kita dengar bisa kita ambil faedah, kita niat amalkan Bapak Ibu, dan dakwahkan, sampaikan pada saudara-saudara Islam kita lainnya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan, diskusi, tanya jawab. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilakan. Silakan Pak. Khususnya pada subuh itu sebelum zikir yang biasanya itu disunahkan untuk zikir seperti beri kami berdoa supaya tidak menggunakan di mana di situ fadilahnya nanti di akhirat itu kita terbebas dari siksa neraka itu tidak bisa menjadi itu. Ya, zikir bulan Rajab, Bapak Ibu, mengenai zikir khusus, sholat khusus, amalan khusus, terutama berkaitan bulan Rajab. Kalau dilihat hadis yang sahih, tak ada yang sahih. Jadi kalau ditanya sahih atau tidak, enggak. Tapi kita kembali kepada kaidah ulama. Bukan berarti kemudian sahih terus jadi terlarang, tidak. Kalau memang dia mengamalkan itu tanpa meyakini bahwa itu betul-betul sahih, tidak ada masalah. Karena isi doa seperti tadi itu memang doa yang dibaca ulama hari-hari. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku, wa tub alayya, dan aku bertaubat pada Engkau. Nah terus dalam amalan ini ada kalanya juga ada amal yang tadi hadisnya gak sahih tapi dhaif, maka boleh diamalkan. Diamalkan boleh dalam bab fadhailul a'mal. Lah kemudian misalkan, oh itu nggak ada itu, jangankan hadis yang sahih, dhaif pun tak ada. Nah kalau dia amalkan dengan memang hasil tajribah, pengalaman para ulama, nggak ada masalah juga, selagi dia bukan mengatakan itu hadis. Selagi dia nggak katakan itu hadis ya, tapi kalau bukan hadis terus dia katakan ini hadis, itu nggak boleh. Tapi dia amalkan doa tadi, di mana salahnya? Sama Bapak Ibu, ustadz-ustadz kita di zaman ini, para ulama setiap selesai sholat, dalam majelis kajian itu kan biasa doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami bulan Sya'ban, sampaikan umur kami di bulan Ramadan. Ini hadis dari doa ini dari hadis ini, tapi hadisnya dhaif. Doa itu pun dhaif. Nah cuma kalau dari salafi memang memahami dhaif itu kaku, sehingga mereka kalau sudah dikatakan dhaif nggak boleh. Tapi lucunya salah seorang ulama yang jadi panutan kawan-kawan salafi yaitu Al-Utsaimin, itu ketika ditanya tentang hadis ini, bagaimana kedudukan hadis ya Allah berkahi kami bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami pada bulan Ramadan, maka kata dia itu hadisnya dhaif. Tapi di ujung fatwa dia katakan, tapi nggak ada masalah bagi umat Islam kalau memang berdoa minta pada Allah dipanjangkan umur, dijumpakan Ramadan. Cuma kata dia itu bukan doa khusus Rajab. Jadi boleh aja diamalkan, tapi bukan khusus Rajab. Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan, ya kan nggak terlarang. Sama seperti tadi, oh itu doa, ya kan dibaca, di mana salahnya? Yang penting tidak meyakini itu hadis. Ya Allah, aku bertaubat pada Engkau. Ya Allah, aku istighfar mohon ampun pada Engkau. Ini kalimat yang memang dalam beberapa hadis ada, cuma bukan kadang dalam hadis itu mungkin kedudukannya lemah sehingga dikatakan sahih, tidak. Nah tapi kalau diamalkan tidak ada masalah. Ini banyak nanti ke dalam beberapa amal-amal lain. Contoh angka-angka dalam doa. Ada orang biasa baca Yasin 41 kali. Itu angka 41 dari mana dalilnya? Kalau angkanya 41 itu kebanyakan Bapak Ibu dari tajribah para ulama, itu pengalaman. Lah pengalaman itu kan tengok-tengok, kalau orang itu yang berpengalamannya ulama ya nggak apa-apa. Selagi tadi ya tidak meyakini angka itu dari Nabi. Sekarang mau baca Yasin sekali boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh juga.
1000 kali boleh. Lah kalau ada yang baca 1000 kok ada yang melarang, malah yang salah. Karena melarang kan dia juga harus ada dalilnya kan. Nah hanya saja mewajibkan angka itu juga gak boleh. Namanya kita membaca kan mau tak mau kita putuskan angkanya. Saya baca sekali aja lah, boleh. Saya mau baca 41 lah, boleh. Mesti kita putuskan. Ini kita duduk kumpul ya, berapa kali mau baca? Terserah, malah gak bisa jalan. Mesti ada angkanya dulu. Mau baca sekali kah? 2 kali. Maka ada amal itu kedudukannya dhaif. Kalau memang dhaif hadisnya bisa diamalkan, tapi dalam bab fadhailul amal. Nah itu tadi secara detailnya kedudukan doa itu tadi saya sering dengar, tapi saya sendiri tidak tahu pasti apakah hadisnya tingkatan. Tapi tadi secara umum Bapak Ibu, amalan khusus berkaitan Rajab itu secara umum tidak ada yang sahih. Tapi kalau dia amalkan dalam bab fadhailul amal tak ada masalah, termasuk doa itu ataupun doa berkah Rajab, berkahi Sya'ban, sampaikan Ramadan boleh. Yang katakan boleh Al-Utsaimin. Itu yang memang menjadi panutan daripada kawan-kawan salafi, karena tadi kalau hadisnya dari segi dhaifnya memang dhaif, tapi makna dari doanya tak ada salahnya. Minta disampaikan umur kita dipanjangkan sehingga jumpa dengan Ramadan. Itu di mana salahnya? Itu yang bisa saya jawab. Semoga bisa memberikan jawaban dari pertanyaan. Ada pertanyaan lain? Hebat. Ini tadi ada lafal Quratul Salat. Jadi setelah berpikir setelah selesai salat. Pertanyaannya, ketika kita sedang dalam perjalanan atau kita punya hajat khusus yang mendesak, atau kita dalam kerja kemudian diambil atasan kita atau dan lain sebagainya. Jadi ketika kita salam, kita langsung meninggalkan tempat sholat, mengerjakan yang lain itu. Kemudian setelah jeda dalam waktu beberapa saat, kita baru berpikir ini tadi, apakah itu masih dapat kesunahan atau tidak? Di dalam syarah ini diterangkan dari pertanyaan tadi, secara amalan yang memang diajarkan itu tak ada jedanya. Jadi kalau ingin dapat fadilah mengamalkan zikir selepas sholat dalam bab ini itu mesti tak ada jeda. Jadi selepas sholat ya bukan dia pergi jalan keluar masjid, kemudian setelah itu setengah jam kemudian atau 1 jam kemudian baru dia balik lagi, baru zikir tadi dibaca. Itu enggak seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kalaupun dia tidak dapat fadilah yang sempurna, tentu pahala zikirnya dapat secara umum. Nah, itu yang disampaikan para ulama. Jadi bukan berarti itu enggak sunnah terus dikatakan tak dapat pahala. Dapat, cuma bukan dalam bab zikir selepas sholat. Nah, kemudian kalau memang dia dalam kondisi uzur atau ada hal-hal yang mendesak, maka dalam hal yang mendesak ini masuk dalam bab mengqadha amal-amal yang tertinggal. Nah, kalau memang dia mengqadha, ya semoga dia dihitung mengerjakan zikir selepas sholat juga. Ya karena amal-amal yang seperti ini memang dianjurkan. Jadi kalau satu orang punya amal yang sudah istiqomah, rutin, mudawamah, tahu-tahu ada satu uzur sehingga dia meninggalkan amal tadi, maka jangan kita tinggalkan amal itu begitu saja, tetap kita kerjakan walaupun waktunya sudah keluar. Nah, untuk menjaga keistiqomahan amal. Jadi ini ada tuntunannya juga dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan amalan harian ya. Tadi memang karena faktor hal, uzur, keadaan. Nah kalau dia baca, ya tentu diharapkan itu seperti mengqadha. Tapi kalau dikatakan itu satu sunnah yang secara langsung, tentu tidak, karena itu sudah keluar dari waktunya. Waktunya itu ketika dia sudah berpaling, pergi, habis, maka kesunahannya hilang. Tapi kalau karena uzur, contoh selesai sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sakit perut, akan pergilah keluar masjid. Kemudian 20 menit kemudian, setengah jam kemudian dia baru masuk lagi, dia zikir. Dapat nggak kesunahan zikir selepas sholat? Karena yang menyela-nyelai itu tadi uzur, diharapkan dapat memang.
Tapi kalau memang tiap hari kayak gitu, itu bukan uzur, memang kerjaan dia berarti. Nah, ini memang ada hal yang mendesak, keperluan yang tak bisa dihindari, maka itu jatuhnya amal itu mengkodok, mengganti amal yang tadi asli waktunya, tapi diganti karena ada halangan-halangan syar'i. Nah, ini bisa diharapkan dia mengerjakan, mendapatkan pahala yang sempurna sama seperti orang yang mengerjakan di dalam waktunya. Tapi tadi itu jatuhnya dalam bab kodok, mengganti. Semoga bisa memberikan jawaban. Saya kira cukup. Demikian mungkin yang bisa kita bahas pada pagi hari ini, beberapa hadis tentang zikir selepas sholat. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.